Bila ku lelah tetaplah di sini, jangan biarkan aku sendiri. Hey, what's up John? Balik lagi channel Levi John. Kapan bakal memberikan prediksi yang ada kurang untuk kalian semua, seluruh pecinta parley negara dari Sabang sampai Merauke. Apa kabar John? Di hari Selasa ini, aku harap kalian selalu baik-baik, diberikan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya ya kan John, diberikan rezeki yang berlipat ganda dan dikelilingi oleh orang-orang yang kalian cintai dan kalian sayangi, selalu diberikan kebaikan ya kan John. Jangan lupa kalian ngopi, rokok, dan senyum John ya kan, seperti biasa. Nah, aku agak lelah nih memang. Bila ku lelah tetaplah di sini. Kenapa John? Karena ini O1 ya kan. Semalam L1 ya kan John. Tadi malam L1 John. Aduh, kutukan macam apa ini coba? Pusing. Jadi 3 kali kita masak. Oh, satu lagi nih, ada yang L2 nih. Ini L2. Aduh, hancur kita bos. Tapi ya namanya juga parley kan John. Kalau tiap hari menang kalah bandar ya kan John. Hancur, tutup lah, gak ada lagi. Mau main di mana kita? Maksudnya bukan tiap hari menang John. Ya 2 hari sekali ya kan John. Besoknya L gak loss gak apa-apa ya kan. Baru besoknya JP 2 hari lagi. Nikmat kali hidup itu John. Iya, masalah pun hilang. Karena kata orang John, kalau kau punya duit semua masalah selesai ya kan. Itu ada betul ya kan John. Dan walaupun nggak selesai, tapi lebih nggak selesai lagi kalau masalah itu nggak punya duit ya kan John. Nah, jadi udahlah ya kan John. Aku mau bangkit, mau memborbardir nanti malam ya kan John. Jadi nanti malam ada 5 tim yang bakalan kuprediksikan John. Dan 3-nya itu diantaranya itu dari Champions League dan 2-nya dari Piala Carabao kalau nggak salah, EFL Cup ya. Itu Carabao nggak Piala Inggris, Liga Inggris, Piala Inggris lah. Nah, 5 tim ini John, aku harap ini adalah bentuk perubahan dari kekalahan sebelumnya ya kan John. Jadi aku nanti malam mau fokus dan mari kita bahas nih sama-sama ya kan John. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen, karena tanpa kalian aku juga bukan siapa-siapa John. Dan ada ya kalian jelas lah, buat aku bahagia, buat aku senang, buat kita semua senang ya kan John. Karena perasaan senang tuh bisa membawa kemenangan ya kan John, bukan begitu? Nah, 5 tim ini coba John bakalan prediksikan. Jadi jangan lupa kalian simak dan saksikan ini sambil ngerokok, kopi, dan senyum ya kan John. Karena 5 tim ini ada yang pertama ada Swansea City melawan Plymouth Argyle, dan kedua ada Norwich melawan Bournemouth, yang ketiga ada Ferencvárosi melawan Young Boys, yang keempat ada PSV Eindhoven melawan SL Benfica, yang kelima ada Razgrad melawan Malmo. Nah, 5 tim ini bakalan kita selesaikan, fokus ya kan, fokus dengan pengetahuan yang cukup mumpuni ya kan John. Jadi ayo kita bahas nih sama-sama, dan jangan lupa kalian tekan tombol lonceng kelenteng ya kan John, biar kalian dapat notif ya kan dari aku kalau misalnya aku upload video. Oke John, kalau gitu jauh usah lagi kita lama-lama ya, langsung aja kita ke prediksi yang pertama ya kan John. Di sini ada Swansea melawan Plymouth Argyle ya kan John. Nah, di sini John, Swansea dengan logo baru, nuansa baru, dan dengan pelatih yang baru, Sir Martin ya kan John. Karena pelatih sebelumnya itu lemas ya kan, wajahnya itu lemas, nggak pernah semangat ku tengok. Nah, di sini John, Swansea ini di 5 pertandingan terakhir John, Swansea ini di pertandingan kandangnya cukup buruk ya kan. Jadi aku feelingku ini belum terlalu beradaptasi taktiknya dan belum bisa diterapkan ke permainan sebelumnya ya kan John. Nah, tapi pada saat dia di EFL Cup, dia itu mampu menang dengan skor yang lumayan bagus. Nah, Plymouth sendiri di 5 pertandingan terakhir dia hanya kalah 1 kali dan dia menang sebanyak 3 kali, 1 kali imbang John. Untuk di sumber kita satu lagi John, di sini Swansea ini John, kita bisa lihat ini ada 3 pemain pasti yang tidak bermain dari Swansea City, dan dari head to headnya kita saksikan dan kita lihat lagi di sini. Swansea City dalam 5 pertandingan terakhir dia 2 kali kalah, 2 kali menang, 1 kali imbang. Dan sedangkan Plymouth sendiri di sini dia imbang sebanyak 1 kali, 1 kali kalah, dan 3 kali menang. Pertandingan tuan rumah ya John, Swansea ini cukup buruk karena kenapa? Dia hanya menang di 5 pertandingan terakhir ya di pertandingan kandang ya kan John. Sedangkan Plymouth sendiri di pertandingan tandang dia itu mampu menang sebanyak 3 kali dan 1 kali kalah, 1 kali imbang. Oke John, di head to head secara kedua tim ini kita bisa lihat di sini Swansea menang sebanyak 4 kali, 1 kali imbang ya kan John. Oke.
di pertandingan kali ini John, di EFL Cup ini John, entah kenapa aku nggak serak kan sama permainan Swansea dari sebelumnya, karena setiap serangan yang dilakukan selalu diintercept dengan baik dengan tim lawannya kan John. Defensif dari tim-tim lawan ini mampu menjegal dan menahan permainan dari Swansea. Jadi aku di sini untuk Plymouth sendiri justru kebalikannya ya kan John. Walaupun di laga sebelum EFL Cup-nya kedua tim ini sama-sama menang dengan skor yang besar John. Jadi untuk pertandingan kali ini John, di sini aku lebih berani nahan Plymouth 3/4 dan di sini aku lebih berani under 2,5. Karena feeling skorku ini menang, skornya satu sama ya kan John, tanpa gol sama sekali. Itu prediksiku untuk Swansea City, bukan tanpa gol, ada gol ya tapi satu sama. Nah, itu prediksiku untuk Swansea City melawan Plymouth Argyle, dan itu adalah tim pertama. Kita akan terbang ke tim kedua. Ada Norwich City melawan Bournemouth. Nah, kita tahu Norwich City sendiri sini sudah jadi tim promosi ke Liga Inggris ya kan John. Dan 5 pertandingan dari head to head kedua tim ini, Norwich City menang sebanyak 3 kali, 4 kali dimenangkan oleh Bournemouth dan sisanya 2 kali itu imbang. Nah, 5 pertandingan terakhir nih dari kedua tim, Bournemouth tuh menang sebanyak 3 kali, 1 kali menangkan orang Norwich dan 1 kali imbang. Nah, untuk di pertandingan kali 5 pertandingan terakhir, Norwich sih cukup buruk ya kan John di laga-laga awal Premier League-nya ya kan, karena dia kalah dengan skor-skor yang besar dengan tim-tim yang besar juga ya kan John. Dia kalah dengan skor 3-0 dan 5-0 melawan Liverpool dan City. Nah, di laga friendly games-nya kemarin cukup bagus dan dia kalah melawan tim-tim Newcastle ya kan John. Jadi John, untuk di Bournemouth sendiri 5 pertandingan terakhir dia tuh belum pernah mengalami kekalahan. Dan di sini dia 2 kali imbang John. Jadi aku di sini John, untuk sumber kita satu lagi kita bisa lihat di sini Norwich City melawan Bournemouth. Ada 2 pemain pasti yang tidak bermain, satu lagi masih dipertanyakan. Sedangkan Bournemouth tidak akan bermain, satu lagi masih dipertanyakan John. Untuk head to headnya nih kita bisa lihat 3 kali kekalahan oleh Norwich, 2 kali menang, dan Bournemouth kebalikannya kan John, 2 kali imbang dan 2 kali menang ya kan. Nah, untuk Norwich sebagai tim tuan rumah sebenarnya cukup bagus dengan kebobolan hanya sebanyak 4 kali. Dan 3 kali itu kebobolannya pada saat melawan Liverpool. Nah, Bournemouth sendiri di pertandingan tandangnya, di 2 laga debutnya di Championship, Bournemouth mampu menang dengan skor-skor yang lumayan, dengan skor 2-1 dan 2-0. Nah, untuk di prediksiku kali ini John, di sini kalau kalian bilang yang dipur ya Bournemouth, dan purpura itu pasarnya keluarga bandar tuh 1/4 sampai 3/4. Jadi aku di sini lebih berani sebenarnya nahan Bournemouth di 3/4, dan di sini untuk over under ya John, aku di sini berani over. Kenapa? Karena kedua tim ini Norwich kita lihat di 2 pertandingan sebelumnya di kebobolan sebanyak 8 gol ya kan John, hanya dalam 2 pertandingan terakhir. Bournemouth sendiri mampu menciptakan gol di 2 pertandingan terakhirnya dengan skor 2 ya kan John, dengan 2 kali menciptakan gol, 4 gol di 2 pertandingan terakhirnya. Jadi intensitas golnya lebih banyak. Jadi aku di sini lebih berani nahan Bournemouth 3/4, dan di sini aku berani over 2,5 untuk pertandingan kali ini John. Itu prediksiku untuk Bournemouth melawan Norwich. Dan kita akan terbang ke tim yang ketiga. Yang ketiga ada Ferencvárosi melawan Young Boys. Nah, di pertandingan kali ini laga sebelumnya Young Boys menang dengan skor 3-2 ya kan John. Sebelumnya Young Boys nih ngepurnya besar tuh 1 sampai 1/4 kalau nggak salah. Nah, di 5 pertandingan terakhir ya John, untuk Ferencvárosi ini dia kalah sebanyak berapa ya? 3 kali dan 2 kali menang. Sedangkan Young Boys di 5 pertandingan terakhir ya, dia kalah sebanyak 1 kali imbang dan 3 kali menang John. Untuk di sumber kita satu lagi di sini, banyak pemain dari Young Boys yang cedera John. Ada 4 juga dari Ferencvárosi dan 2 masih pertandingan dari pemain Young Boys. Nah, yang head to head sendiri di pertandingan kandangnya John, Ferencvárosi ini hanya kalah melawan Kisvarda John dengan skor 1-2. Itu pun 1 kali kalah. Sisanya dia itu menang dengan hanya kebobolan sebanyak 1 kali dalam kemenangannya kan John. Kalau dijumlahkan 5 pertandingan terakhir pertandingan kandangnya, dia hanya kebobolan sebanyak 3 kali. Sedangkan Young Boys sendiri pertandingan tandangnya itu cukup nggak terlalu bagus tapi nggak terlalu juga turun ya kan. Dia di sini kalah 1 kali, 2 kali imbang, 2 kali menang John. Jadi di prediksiku kali ini John, aku rasa Young Boys untuk ngepur di kandang Ferencvárosi yang pendukung ini mulai sudah mengisi bangku penonton nih, terlalu pede rasaku. Karena di satu sisi Ferencvárosi ini kemarin itu kalah dengan skor tipis ya kan John. Jadi untuk pertandingan kandangnya aku rasa di sini
Ferencvaroshi mampu menahan imbang Young Boys. Mungkin dengan skor tipis ya kan John. Tapi feelingku di sini aku rasa skornya bakalan over. Kenapa? Karena aku punya feeling aja gitu ya kan John. Dari beberapa pertandingan sebelumnya ya Ferencvaroshi di kandang cukup intensitas golnya cukup bagus, sedangkan Young Boys ya juga sama. Tapi di sini aku lebih berani nahan 3/4 Ferencvaroshi, dan di sini aku berani over 2/3/4 untuk pertandingan Young Boys melawan Ferencvaroshi. Itu adalah prediksiku dari tim yang ketiga, dan kita akan terbang ke pertandingan agak panas. Ada PSV Eindhoven melawan SL Benfica. Nah, di sini John 5 pertandingan terakhir dari kedua tim jumpai berempat kali ya kan. Jadi PSV ini menang 1 kali, 2 kali ini menangkan oleh Benfica, 1 kali imbang. Nah, dari segi line up nih kita lihat ya kan, ada formasi 4-2-3-1 ya kan John. Sedangkan Benfica di sini menggunakan formasi 3-4-3. Nah, di 5 pertandingan terakhir ya sebelumnya Benfica ini menang sebanyak 5 kali tanpa kalah 1 kali pun, dan hanya kebobolan sebanyak 2 kali dalam pertandingan 5 pertandingan terakhir ya. Sedangkan PSV di sini 5 pertandingan terakhir dia kalah terakhir hanya melawan Benfica. Dan dari 5 pertandingan terakhir dia hanya kebobolan sebanyak 3 kali ya kan John. Oke. Kita lihat sumber kita satu lagi di sini John. Ada PSV melawan Benfica. Nah, di sini John ada 2 pemain dari Benfica tidak akan bermain, ada Saverovic dan Vertonghen juga masih dipertanyakan bisa main atau enggak. Sedangkan dari PSV ada Ledesma yang masih dipertanyakan John. Nah, bentar ya. Nah, dari 5 pertandingan terakhir John di tuan rumah PSV ini hanya kebobolan sebanyak 4 kali ya kan John. Dan untuk Benfica sendiri di 5 pertandingan terakhir ya, dalam pertandingan tandang dia hanya kebobolan sebanyak 2 kali dan kalah kebobolan hanya sebanyak 4 kali John. Sama ya. Nah, untuk di tuan rumah ini kita bisa lihat head to headnya kan John. PSV ini mampu menang terakhir melawan Benfica, dan itu hanya 1 kali. Ini di pertandingan kandang ya kan. Dan sisanya Benfica itu mampu menahan imbang PSV. Nah, dari total keseluruhan kemarin tuh Benfica menang melawan PSV John. Jadi untuk di prediksiku kali ini John, aku di sini lebih berani ngasih pur ke Benfica 1/4. Kenapa? Karena di sini kita tahu ya kan John, penonton ini sudah mulai memenuhi, itu adalah kekuatan tambahan untuk satu tim ya kan John. Karena supporter itu mampu menambah daya imunitas pemain-pemain ya kan John. Sama kayak Covid nih ya kan John. Kalau kita rajin olahraga, imunitas kita naik. PSV nih. Jadi di sini John, walaupun di beberapa pertandingan terakhir kandang ya kan John, Benfica ini mampu menahan imbang PSV, tapi untuk pertandingan kali ini John, aku yakin ini akan lebih defensif dari kedua tim ya kan. Apalagi Benfica sudah unggul dengan kemenangan 2-1. Jadi PSV ini hanya butuh 1 gol untuk menyamakan kedudukan. Kenapa? Karena sekarang kan peraturan dari UEFA kan udah nggak ada lagi gol tandang maupun kandang. Jadi kalaupun imbang tetap masuk ke adu penalti kan John. Nah, itulah aku rasa ini bakalan masuk ke babak extra time. Jadi aku di sini punya feeling bahwa PSV ini bakal menang dengan skor tipis 1-0 ya kan John. Kalaupun 2-0 berarti ini udah batal, nggak ada lagi perpanjangan waktu ya kan John. Jadi di sini aku prediksi skorku 1-0 dengan kemenangan PSV, dan di sini aku lebih berani under 2/3/4 John. Itu prediksiku untuk Benfica melawan PSV, dan kita akan terbang ke Razgrad melawan Malmo. Nah, di pertandingan sebelumnya Malmo ini menang dengan skor 2-0 dengan 1 kali kemenangan Malmo di pertemuan pertama dari kedua tim. Nah, dari head to head kedua tim ini kemarin Malmo menang ya. 5 pertandingan terakhir Razgrad ini hanya kalah sebanyak 1 kali ya kan. Sisanya 3 kali menang dan 1 kali imbang. Sedangkan Malmo 5 pertandingan terakhir dia hanya kalah melawan Göteborg kemarin ya John, dan 1 kali imbang juga. Nah, di sini John kita lihat Malmo ya John. Ada 2 pemain pasti yang tidak bermain, dan di sini 5 pertandingan terakhir John, Razgrad itu mampu menang sebanyak 5 kali ya kan John. Di pertandingan kandangnya dengan hanya kebobolan sebanyak 3 kali. Sedangkan Malmo sendiri 5 pertandingan terakhir dia itu menang sebanyak 3 kali dan 2 kali imbang. Oke John, dengan kebobolan hanya sebanyak 3 kali juga. Jadi John, di sini John, aku lebih berani ngambil Razgrad dengan pur 1/4 ya kan John. Dan di sini aku berani over 2/4 karena feelingku Razgrad ini bakalan menang dengan skor 2-1 ya kan John. Walaupun Malmo tetap masuk, tapi yang jelas di sini John, Razgrad bakal menang dengan skor tipis 2-1 John. Itu prediksi untuk Razgrad Malmo, dan itu adalah tim terakhir yang aku prediksikan hari ini John. Jadi terima kasih banyak sudah mendengarkan apa yang aku sampaikan. Semoga ini bisa jadi kemenangan untuk kita semua, dan semoga ini bisa menjadi awal yang baik untuk kita semua menyambut
minggu ini dengan kebahagiaan ya kan Jon. Jadi terima kasih banyak sudah mendengarkan. Kalau kalian mau gabung ke WhatsAppku, nanti ku taruh nomor WhatsAppku di kolom komentar dan deskripsi. Kalau kalian mau tahu info single bed, nanti ku letak grup link Telegramku di kolom komentar. Jadi jangan lupa kalian subscribe, like dan channel ya kan Jon. Subrek ya kan Jon. Oke. Terima kasih banyak, sampai bertemu dalam kemenangan berikutnya. Salam Bandot Tempur.